Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya apa kabar kalian semua dulur-dulurku kabeh se-Indonesia Raya, gimana kabarnya ya? Di tengah carut-marutnya kondisi saat ini lur, tetap sabar, tetap berjuang, dan aku doain kalian semua bisa melewati masalah masing-masing ya lur ya. Amin. Balik mana ambek aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film berjudul Is God Is tahun 2026 bergenre misteri thriller. Film ini mengisahkan tentang saudari kembar yang mengalami luka bakar cukup serius di tubuhnya sampai suatu hari ibu kandung mereka yang sudah kritis memiliki permintaan terakhir untuk memburu sosok yang harus bertanggung jawab atas kesengsaraan yang mereka alami, yaitu ayah kandung mereka sendiri. Jadi langsung aja kita ke requestan salam mantap dari dulurku Ahmad Anwari ya. Cak, titip salam buat orang yang mau merit, berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Nah ya, setuju, sepakat Mat, 100 untuk Anda, monggo skecaken. Dua saudari kembar bernama Rasin dan Anaya adalah korban dari suatu insiden kebakaran sewaktu mereka kecil. Untungnya mereka berdua bisa selamat lur. Namun Rasin mengalami luka bakar di seluruh lengan kirinya, sedangkan Anaya di wajah, leher, dan dadanya. Mereka memiliki sifat yang sangat berbeda lur. Rasin lebih garang, sementara Anaya wataknya cenderung lembut dan pendiam. Jelas Anaya sering kena bully karena bekas luka bakar di wajahnya. Dan Rasin selalu membela Anaya, bahkan tidak segan-segan menghajar bocah-bocah cowok sendirian. Sebagai anak kembar mereka begitu dekat dan kompak, tumbuh dewasa bersama di panti asuhan, dan setiap pagi mereka harus menempelkan es ke sekujur bekas luka lama mereka karena terkadang muncul rasa panas, nyeri, atau gatal. Dan inilah Tuhan, tetaplah Tuhan. They got their own ways. Racine is the rough one. And I don't get to be me. Kini Rasin dan Anaya sudah dewasa. Mereka tinggal berdua dan bekerja sebagai cleaning service di gedung yang sama. Lalu sepulang kerja, Rasin menerima surat dari seorang wanita bernama Ruby yang mengaku sebagai ibu kandung mereka berdua. Rasin sangat ingin menemui ibunya ke alamat yang tertera di surat. Akan tetapi Anaya menolak karena selain tidak mengingat wajah sang ibu, menurut laporan polisi ibu mereka juga sudah meninggal saat insiden kebakaran dulu. Jika selama ini beliau masih hidup, lantas mengapa tidak pernah menemui mereka secara langsung, ya kan lur? Di lain sisi, surat itu ditulis hanya untuk Rasin karena Ruby tahu Anaya yang hatinya lebih sensitif pasti akan syok jika membaca suratnya secara langsung. Anaya pun mulai yakin jika Ruby memang ibu kandung mereka, dan di surat itu Ruby juga mengatakan bahwa kesehatannya sudah semakin menurun dan umurnya tidak akan lama lagi. Pada akhirnya Rasin dan Anaya pun sepakat untuk berangkat menemui Ruby di kediamannya saat itu juga. We got a mama. I thought they said she was dead in the fire. Why she ain't come see us in all these years? Only one way to find out. If we don't go now, we might not get another Where Racine go? She looked like her mama. If maybe they got the same Sesampainya di sana, Rasin dan Anaya disambut tulisan selamat datang kembali ke rumah dengan nama mereka berdua di pintu rumahnya Ruby. Akan tetapi ejaan nama Anaya keliru, yang seharusnya Anaya malah jadi Anya lur. Lalu setelah masuk ke dalam, mereka berdua melihat ibunya di kasur dengan luka bakar di seluruh tubuh dan ditemani oleh 3 perawat. Akan tetapi dengan kondisinya seperti itu, bisa-bisanya masih nyebat daun dong. Blok. Namun Ruby mengatakan jika rokok tersebut dapat mengurangi rasa sakitnya. Melihat kedua anaknya yang sehat-sehat, Ruby pun merasa sangat bahagia dan mengatakan bahwa surat hanya dia tujukan pada Rasin karena Ruby tidak mau membuat Anaya merasa sedih. Ruby juga mengaku dia tidak menemui anaknya selama ini karena malu dengan kondisi fisiknya yang terluka sangat parah. Girls. How you been, Mom? Done. I ain't wrote you none. You be getting all up in that way since you was a... What happened?
Setelah itu Ruby mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di insiden kebakaran tersebut. Jadi Lur, di suatu malam ketika Rasin dan Anaya yang masih kecil sedang makan sambil nonton TV, tiba-tiba ayah kandung mereka yaitu Sterling pulang ke rumah dan ngerinya dia sering KDRT ke Ruby. Tanpa alasan yang jelas Sterling kembali menyiksa Ruby, bahkan mencekiknya hingga pingsan. Lalu Ruby diseret ke bathtub dan diguyur bensin. Selanjutnya Sterling membawa Rasin dan Anaya ke kamar mandi untuk memperhatikan ibu mereka. Dan tanpa rasa berdosa sedikit pun Sterling langsung membakar Ruby, Lur. Let's wake mommy up. Mendengar cerita itu, Rasin dan Anaya hanya bisa terdiam. Lalu Ruby mengatakan jika Anaya terluka lebih parah karena paling berusaha menyelamatkan ibunya. Setelah itu Ruby memiliki permintaan terakhir yang sangat ingin kedua anaknya lakukan, yaitu mencari Sterling dan membunuhnya demi membalas semua rasa sakit yang dulu Ruby dan kedua anaknya alami, Lur. Awalnya Rasin dan Anaya menolak karena permintaan Ruby terlalu edan, terlalu berlebihan, dan lebih baik memaafkan Sterling serta melupakan insiden tersebut. Akan tetapi Rasin berubah pikiran ketika Ruby menyuruh perawat-perawatnya membuka selimut dan terlihat luka bakar yang saking parahnya, Lur. Film pun tidak bisa menunjukkan secara langsung. Apalagi ternyata Sterling masih hidup damai di luar sana dengan identitas lain bersama keluarga barunya. Make your daddy dead. This seemed a little crazy. Crazier than setting your wife on. Pull this blanket off of me. Just tell us where to find him. Saat OTW pulang mereka pun bertengkar hebat. Anaya menolak untuk mengikuti keinginan ibunya karena beliau tidak pernah menemui mereka di panti asuhan selama bertahun-tahun. Namun menurut Rasin, Ruby hanya tidak ingin anak-anaknya yang masih kecil ketakutan jika melihat kondisi tubuh ibunya. Apalagi mereka berdua mengira Ruby sudah meninggal karena kebakarannya terjadi begitu hebat. Tapi perlahan-lahan Anaya mulai menerima alasan Rasin untuk balas dendam ke ayahnya karena insiden tersebut telah membuat fisik mereka jadi bahan bulan-bulanan hingga sekarang, terutama Anaya yang kesulitan mendapat pasangan. Namun meski ingin ikut balas dendam, Anaya tidak akan kuat melakukan kekerasan dan hanya mau menemani Rasin yang sangat ingin mengkoitkan ayahnya. What we would look like if he hadn't done it. Think about it this way, Naya. He the one responsible. That's happened to us. I ain't one for no killing. You'd at least keep me company till I get. Untuk mencari tahu keberadaan ayahnya Sterling, Ruby sudah memberikan alamat pacar Sterling bernama Divine. Lalu sesampainya di sana, Rasin dan Anaya pun melihat Divine yang sedang melakukan upacara pengusiran setan di salah satu jemaahnya dengan cara yang sangat amat nyentrik, Lur. Setelah menjelaskan jika mereka anak dari Sterling, Divine pun langsung mengajak mereka ngobrol sambil ditemani oleh putranya Ezekiel dari hasil hubungannya bersama Sterling. Atau dengan kata lain, Ezekiel adalah saudara Rasin dan Anaya dari beda ibu. Namun sampai saat ini Divine sangat berharap bisa bertemu Sterling kembali karena ternyata, Lur, dulu Sterling kabur begitu saja tanpa alasan yang jelas ketika Divine sedang hamidun Ezekiel. Do you know where? Oh, I don't know. Where do all the... Saking kangennya, Divine pun sempat membuat altar yang penuh barang-barang pribadi Sterling, Lur. Mulai dari kemeja, sisir, pisau cukur, member Zumba, deodoran, kaos kaki, sampai dompetnya juga ada. Bahkan Divine tetap setia menunggu Sterling yang berjanji akan datang kembali untuk menikahi dirinya. Mendengar itu, Rasin justru meledek Divine karena bisa-bisanya mau menunggu orang seperti Sterling yang bukan hanya kabur ketika Divine hamil, tapi Sterling juga sudah membakar keluarganya dahulu. Akan tetapi Divine mengatakan jika Rasin telah kemasukan syaiton sampai berpikiran negatif ke ayahnya sendiri. Lalu Divine mengusir mereka dari sana. Akan tetapi secara diam-diam ternyata Rasin mencuri dompet Sterling dan menemukan kartu nama pengacaranya Sterling yang bernama Chuck. Can see that you're septic with anger.
A man who's setting his wife? A man? You've been sitting up waiting on a man who left you pregnant? That's his lawyer. Sesampainya di kantor Chuck, Rasin menyiapkan senjata yang sangat sederhana namun cukup mematikan lur, yaitu sebongkah batu yang dimasukkan ke dalam kaos kaki. Sementara itu di ruangannya, ternyata Chuck sedang digebukin oleh seorang wanita yang telah dia bayar. Karena usut punya usut, setelah Chuck memenangkan Sterling di persidangan dari kasus membakar keluarganya, Sterling malah mencopot lidah Chuck untuk memastikan agar Chuck tidak bersaksi ke siapapun, dan Sterling masih berniat membunuh Rasin juga Anaya. Maka dari itu selama bertahun-tahun lamanya, Chuck terus mempersiapkan diri dengan nge-gym, juga membayar orang agar mau menghajarnya demi bisa bertahan duel jika Sterling datang menemuinya. Chuck juga tidak mau memberitai alamat Sterling ke Rasin dan Anaya daripada nyawa mereka terancam. Akan tetapi Rasin menganggap Chuck telah bersekongkol dengan Sterling dan langsung menghantamnya dengan kaos kaki batu. Fear that it would wag my tongue. Hey, How he'd offered to get him permission to see his twin girls one. Melihat keseriusan mereka, Chuck pun akhirnya memberikan alamat Sterling beserta keluarga barunya. Yang lucunya dari pernikahan tersebut, dia juga dikaruniai 2 anak kembar lur, tapi laki-laki. Saat OTW mereka kembali cekcok karena menurut Anaya, Rasin terlalu menggebu-gebu untuk membunuh Sterling padahal mereka bukan seorang kriminal. Namun Rasin tidak peduli karena bagaimanapun dia akan tetap memburu Sterling yang telah menghancurkan hidup keluarganya. Namun ketika sedang melipir, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang merusak mobil mereka juga terus memburu Rasin dan Anaya. oh shit. Let's go. That's who y'all think y'all gonna kill? Him! Ternyata pria itu adalah Ezekiel yang tidak mau ayahnya dibunuh oleh Rasin dan Anaya. Untungnya mereka berhasil menyekap Ezekiel di gedung terbengkalai dan lanjut OTW dengan berjalan juga naik bis. Akan tetapi saking kelelahannya, Rasin dan Anaya sempat bermimpi menemukan air bersih lur. Feel too good to be true, don't it? Mereka pun tiba di kediaman keluarga Sterling yang terlihat sangat amat mewah. Istrinya bernama Angie serta kedua anak kembarnya yaitu Scott dan Riley. Namun ternyata Angie juga mengalami KDRT sama seperti Ruby dulu. Emang pada dasarnya psikopat iblis memang si Sterling ini lur. Hari itu Angie pun berniat minggat dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya karena sudah tidak kuat hidup bersama Sterling. Di lain sisi Rasin dan Anaya membuat 1 kaos kaki batu lagi sebagai senjata untuk Anaya. Alih-alih langsung masuk ke dalam rumah, Rasin dan Anaya memilih untuk mencegat Angie di jalan. What in the world? Hello? Excuse me. We're his first one. Up in some accident and While you been laying up in that big old house, Our mama been in. I have to get this a nice car, ain't it? not my car. It is not my fault that your weak ass. Angie menjelaskan selama ini Sterling berbohong jika keluarganya yang sebelumnya sudah meninggal karena kebakaran. Pada awalnya Angie memberikan kalung mewah untuk membayar uang yang seharusnya diberikan Sterling sebagai ayah. Namun mereka berdua menolak dan Rasin ingin mencuri kunci mobil Angie karena dia enak-enakan hidup mewah sedangkan Ruby tersiksa selama bertahun-tahun. Namun tiba-tiba Angie meludahi Rasin karena apa yang terjadi pada Ruby dan kedua anaknya tidak ada hubungannya dengan Angie. Rasin yang begitu emosi pun tanpa babi bu langsung menghantam das Angie dengan kaos kaki batu dan And if you were smart enough. You better be lucky. Bougie.
Ngerinya Angie dihantam batu dengan brutal berkali-kali oleh Rasin hingga tewas. Setelah itu mereka berdua lanjut ke rumah Sterling dan dibukakan pintu oleh Scott serta Riley. Brengkesnya mereka mengira Rasin dan Anaya adalah mbak-mbak striptis, hadiah kejutan ultah dari sang ayah Sterling. Mendengar itu Rasin akan berpura-pura menari dan mereka bisa menunggu Sterling pulang tanpa dicurigai. Namun Anaya benar-benar meminta Rasin agar jangan menyerang siapapun lagi kecuali Sterling, dan Rasin pun setuju lur. Sementara itu Scott menelpon teman-temannya untuk ikut berpesta di rumah, dan ternyata sang ayah Sterling baru pulang kira-kira besok pagi. Yeah, I'm gonna call Michael. Time we had fun in his house, Riley. Back on this, I'm gonna walk away, twin. You on your own. But you gotta promise me it ain't no more blood but his. I promise. Selesai berganti baju, Anaya pun mengaku kepada Rasin jika dia sebenarnya sedang hamidun hasil hubungan dengan pacarnya secara diam-diam. Setelah itu mereka berdua mulai menari di depan Scott, Riley, and friends. You face us, you keep doing what you doing. You gotta turn around. Scott menyuruh Rasin lanjut menari menghadap mereka, sedangkan Anaya diminta menghadap ke belakang karena Scott tidak suka melihat luka bakar di wajah Anaya. Karena sangat tersinggung dengan ucapan Scott, Anaya pun langsung pergi ke dapur dan bertemu dengan Riley di sana. Mereka ngobrol ngalor ngidul dan Riley juga sempat bertanya tentang luka bakar Anaya. Sedangkan Rasin mulai tersulut emosi karena tidak terima kembarannya diejek seperti itu. Scott pun mulai dia goda, lalu diajak ke ruangan lain untuk dibunuh lur. Someone's fire in it. But my face and left me like that. Perlahan-lahan Scott pun tewas karena luka di lehernya, dan teman-temannya yang ketakutan langsung kabur dari sana. Sedangkan Riley sangat terkejut melihat kembarannya tewas, dan dengan santainya Rasin mengaku telah membunuh Scott karena berani mengejek Anaya. Anaya pun mulai muak dengan Rasin karena telah ingkar janji, namun Rasin tidak peduli dan juga berniat membunuh Riley, yang akhirnya Anaya pun menyelamatkan Riley keluar dari rumah. Namun Riley akan membalas perbuatan Rasin dengan membunuh Anaya terlebih dahulu. Tapi yang terjadi lur, What I tell you, huh? Kill my brother? What he did? Twin! See? Twin! demi menyelamatkan kembarannya, Anaya nekat menusuk Riley hingga tewas dengan gunting rumput. Tak lama kemudian terdengar suara mobil Sterling yang datang, dan Anaya pun buru-buru menggotong Rasin yang masih pingsan ke dalam rumah. Namun Sterling yang menemukan mayat Scott dan Riley hanya menatap dengan ekspresi dingin, bahkan bisa-bisanya lanjut bikin sandwich dong. Krik. Sterling tahu Anaya bersembunyi di bawah meja dengan Rasin dan menyuruh Anaya untuk ikut duduk bersama dan memberitahu apa tujuannya datang ke sana. Sambil menyembunyikan kaos kaki batu di tangannya, Anaya pun bertanya mengapa dulu Sterling tega membakar ibunya Ruby, dan Sterling mengaku dia melakukan aksi biadab tersebut hanya karena emosi gara-gara Ruby nggak mau dipeluk. Sumpah sakit banget ini orang lur. Dengan santainya Sterling pun gantian bertanya siapa sajakah yang dibunuh Anaya, dan Anaya menjawab jika Angie lah yang pertama tewas, namun yang melakukannya adalah Rasin. Because she wouldn't let me hold her. Wait, that don't make sense. But reacted a little bit. Perfectly appropriate and out of control. What you use? Oh, Angie. Setelah mengetahui Anaya sedang hamil, Sterling pun memintanya untuk segera pulang dan melupakan semua kejadian hari itu. Sterling juga akan memaafkan mereka berdua meski telah mengeksekusi keluarga barunya. Lalu Sterling menjelaskan bahwa dulu dia hanya membakar Ruby saja, sedangkan Anaya dan Rasin ditarik oleh Ruby masuk ke dalam bathtub hingga terkena luka bakar. Dan mendengar itu Anaya pun mulai luluh
apalagi saat disentuh oleh ayah kandungnya yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Tapi yang terjadi, Lur, she did that. She screamed and grabbing that baby back. I bounced it on my knee. We'll never talk. And you don't have to do this. You can put that down. Dog. ternyata semua kata-kata tadi hanya akal-akalan Sterling agar Anaya mau menurunkan senjatanya. Sterling pun langsung memukul Anaya dan akan menyiksanya jika tidak sedang hamidun. Bahkan Sterling tidak akan gentar membakar Ruby lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu Sterling pun nyebat santai sama seperti dulu setelah dia membakar Ruby, seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil bersiul Sterling mengumpulkan mayat Scott dan Riley, sedangkan Anaya sudah memberanikan dirinya untuk melawan Sterling. Begitu pula dengan Rasin yang sudah sadar dan akan membantu Anaya sampai akhirnya. Suit yourself. Sterling dibakar hidup-hidup di bathtub sama seperti apa yang pernah dia lakukan dahulu pada keluarganya. Tapi naas Sterling menarik Rasin hingga dia juga ikut tewas terbakar. Dengan cepat api pun melahap rumah tersebut dan Anaya terpaksa meninggalkan saudari kembarnya. Betapa terpukulnya Anaya dengan kejadian itu, Lur, dan hanya bisa terdiam memikirkan Rasin yang sejak kecil selalu membela dirinya. Singkat cerita, Anaya pun melahirkan bayinya dan dia berjanji akan menceritakan tentang mendiang Rasin kepada anaknya nanti, serta semua perjalanan hidup yang Anaya alami agar kelak anaknya tidak mengulangi kesalahan Anaya, kesalahan neneknya Ruby, juga kejahatan kakeknya yang seperti iblis. Just Anaya by herself for the first time, but out of the quiet, runs alongside the bed. It's quiet, too quiet. That other self gonna tell her all the good things, and another self in the distance who hold her head high. Buyar, semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti si Sterling ini, Lur. Dan kalau di antara kalian ada yang punya orang tua kayak begini, mending dibalas lewat jalur hukum aja ya. Karena balas dendam tidak selalu menyembuhkan luka, itu hanya memberikan kepuasan sesaat tanpa mendapat kedamaian yang sejati. Assalamualaikum.